Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada pagi kali ini kita akan membawakan tentang tip untuk penanganan stam bibit jati Solomon pasca pengiriman. Kebetulan pagi kali ini kita ada bintang tamu ini, Bapak Supriyadi atau terkenal dengan Mang Batok, artis Ciampea. Sekarang kita mulai, ini bahan-bahan yang dipersiapkan. Ini ada stam bibit jati Solomon yang baru datang dari pengiriman. Kemudian ini larutan Mekar Hurip Plus B1. Biasa dosisnya 8 ml per liter sudah dibuatkan. Kemudian ini ada larutan antrakol 2 gram per liter. Ada keranjang di belakang, media tanam dan polybag ukuran 15 x 15. Kemudian ada gembor dan ada sprayer. Kita mulai saja. Kita buka paketnya. Ini biasanya kalau stam di dusnya dihamparin biasanya. Kalau berut diikat-ikat, dibungkus pakai koran. Nah, setelah dibuka nanti stam bibit jati Solomonnya dimasukkan ke larutan penyegar Mekar Hurip Plus B1. Nih pengirimannya biasanya bentuknya seperti ini. Kalau stam jadi akar dipotong, kemudian ada 2-3 ruas untuk nanti tumbuh tunas baru. Kemudian baru setelah ini dimasukkan ke larutan penyegar Mekar Hurip Plus B1. Kurang lebih 30 menit. Setelah semua terendam selama 30 menit supaya segar, ini Mekar Hurip Plus B1 ini di dalamnya mengandung NAA yang masuk golongan zat pengatur tumbuh auksin, ada FeEDTA, kemudian ada KH2PO4 dan tiamin. Setelah dari larutan penyegar Mekar Hurip Plus B1, kemudian masuk ke larutan fungisida antrakol. Di sini maksimalnya 10 menit, 1-10 menit. Setelah terendam semua dalam larutan fungisida, kemudian ditiriskan. Nanti penirisan sekalian sambil ditanam. Dari larutan fungisida 1-10 menit, kemudian ditiriskan. Keunggulan bibit jati Solomon ini perakarannya lebih dari 1. Ini merupakan hasil dari kultur jaringan tek pucuk. Ini bentuk akarnya seperti ini, lebih dari 1, biasanya 1-7, sehingga keistimewaannya nanti penyerapan unsur haranya lebih baik. Selain penyerapan unsur hara lebih baik, tahan roboh, tanamannya juga lurus,
tetapi tetap aja nanti ada percabangannya, sehingga perlu dilakukan pemangkasan setiap 1 tahun sekali. Biasanya 1 tahun tingginya sudah 6 meter, nanti cabang-cabangnya bisa dipangkas sampai ketinggian 3 meter. Tahun kedua tingginya sudah 12 meter, nanti bisa dipangkas sampai ketinggian 6 meter dan seterusnya. Biasanya bebas cabang nanti 9 sampai 12 meter. Selanjutnya sambil ditiriskan, kemudian ditanam di polybag 15 x 15. Media yang digunakan jangan menggunakan yang ada pupuk kandangnya, diusahakan full tanah atau tanah campur pasir. Kalau ada pupuk kandangnya, biasanya kalau pupuk kandangnya belum matang suka ada bakterinya. Ini ditanam. Dimasukkan dulu medianya 2/3 bagian polybag, kemudian bibitnya dimasukkan, diusahakan di tengah-tengah dan berdiri tegak, kemudian tambahkan lagi medianya, dipadatkan supaya tidak goyang. Contohin satu lagi untuk penanamannya. Medianya masukkan 2/3 bagian polybag, kemudian bibitnya dimasukkan di tengah-tengah, diusahakan berdiri tegak, tambahin media, kemudian medianya dipadatkan. Setelah semuanya tertanam seperti ini yang sudah tertanam, nanti dimasukkan ke dalam sungkup. Masukkan ke dalam sungkup. Kalau misalnya yang nggak punya sungkup, bisa disimpan di tempat teduh. Cuma penyiraman nanti harus rutin. Ini yang sudah ditanam, nanti diangkut. Ini jejerin di dalam sungkup seperti ini. Biasanya 14 hari sudah keluar daun baru. Penyiraman dilakukan dengan rutin. Penyiraman pertama sampai umur 14 hari menggunakan Mekar Hurip plus B1, dosisnya 2 ml per liter. Diangkut dulu sebagian lagi. Penempatan sungkup ini di bawah net 55%, 2 lapis seperti ini. Ini yang lapis pertama, kemudian di atasnya ada lapis kedua. Bisa juga 1 lapis tapi netnya yang 80 atau bisa juga yang 65%. Ini Bapak Supriyadi sedang mengangkut 1 keranjang lagi.
Ini yang sebelahnya bekas kemarin review Aglonema Sultan Brunei hasil kultur jaringan setengah sungkup. Yang ini setengah sungkup untuk penanganan stam bibit jati Solomon pasca pengiriman. Mungkin untuk contoh ini setelah semua masuk ke sungkup, kemudian dilakukan penyiraman dengan larutan Mekar Hurip plus B1. Penyiraman ini bisa dilakukan 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau bisa seminggu sekali tergantung basah lembabnya media. Sedangkan bila terlalu kering bisa dilakukan penyemprotan dengan menggunakan sprayer menggunakan perangsang tunas Mekar Hurip plus supaya cepat bertunas. Mekar Hurip perangsang tunas Mekar Hurip plus ini dosisnya 2 ml per liter, bisa disemprotkan kalau terlalu panas di dalam sungkupnya dengan pengkabutan atau penyemprotan. Ini bisa dicontohin Bapak Supriyadi untuk penyemprotannya, terutama ke bagian batang dan media bisa juga. Setelah selesai semua, kemudian sungkupnya ditutup. Nanti kita tunggu hasilnya, biasanya 14 hari sudah bertunas, tapi untuk keluar dari sungkup biasanya nunggu daun 3 atau daun 4. Setelah daun 2, 3 atau 4, nanti dikeluarkan dulu, disimpan di bawah net selama 2 minggu, baru bisa ditanam. Jadi prosesnya dari mulai datang bibit sampai siap tanam itu kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Ini sungkupnya diganjal dulu biar udaranya nggak masuk, dipakai batu biasanya kalau di lapangan. Sungkupnya ini seperti ini, seperti keranda. Nanti kita buatkan contoh pembuatan sungkupnya. Mungkin untuk pagi ini sampai sini dulu. Terima kasih Bapak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.